Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bisakah manusia melihat masa depan? Tapi yang pasti kita bisa kok ngeliat bintang tamu kita kalau ada Kira Syabira di sini. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya membacakan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 188. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan melalui firman-Nya bahwa level Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak bisa kuasa atau tidak punya kuasa mendatangkan kemanfaatan dan juga kemudorotan. Jadi ketika Nabi Muhammad dikatakan oleh orang-orang kafir pada saat dulu, oh Nabi Muhammad itu seorang dukun, oh Nabi Muhammad itu adalah seorang peramal, oh Nabi Muhammad itu adalah seorang penyihir. Maka Nabi Muhammad itu bukan semuanya yang disebutkan oleh orang-orang kafir pada zaman dahulu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tahu yang namanya hal-hal yang gaib. Memang Nabi SAW pernah dikasih penglihatan yang luar biasa. Nabi pernah bisa melihat neraka. Nabi pernah bisa melihat surga. Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj pergi ke Sidratul Muntaha, yang dimana tidak ada manusia yang pergi ke sana kecuali Nabi SAW pada saat itu. Maka Nabi SAW bisa melihat hal yang gaib itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata di dalam Al-Quran, illa masya Allah, kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Nabi Muhammad SAW tahu, oh ini baik, oh ini buruk untukku, niscaya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah terluka ketika perang. Andaikan Nabi SAW tahu mana yang baik untuknya dan mana yang buruk untuknya, bisa mengetahui masa depan, Nabi SAW tidak akan pernah Nabi dilempari kotoran oleh orang-orang Quraisy. Tidak akan pernah Nabi disakiti. Akan tetapi Nabi SAW basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Allah memberikan anugerah tertinggi kepada Nabi SAW menjadi Rasulullah SAW. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana posisi Nabi SAW dijelaskan di dalam Al-Quran ini? Nabi SAW yang pertama sebagai nadhir, sebagai peringat. Bagi siapa? Yang dia tidak beriman kepada Allah, yang dia lebih percaya dukun, yang dia lebih percaya peramal, yang dia lebih percaya dengan hal-hal yang katanya. Ya tidak percaya dengan hal-hal yang hak benar yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirun liqaumi yu'minun.
Dan ini adalah kabar gembira. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mukmin. Maka ketika kita melihat ada sesuatu, kita datang ke seorang ulama yang banyak ibadah, yang dia rendah hati, waro, kemudian dia bilang, ente bakal sukses, ente bakal selamat, ente bakal jadi orang besar. Itu mungkin karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bukakan hijab. Karena dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulama tersebut bisa memprediksi, oh, orang ini adalah orang baik. Allah tidak akan pernah mencelakakannya. Ketika ada kita mendatangi suatu dukun, justru dukun minta imbalan. Minta kemenyan, ya enggak? Minta sesajen. Kalau kata Ustadz Ahmad kan tadi udah ini minta ayam hitam. Ini ayam hitam bentuknya gimana? Ada yang warna-warni. Ada yang warna-warni aja, ada yang hitam. Ada yang dijual depan SD warna-warni itu. Oh, itu disepuh ya, Pak. Macam-macam, ya enggak? Ada yang bilang ya udah sesajennya kembang 7 rupa, ada yang berupa uang, ada yang ini. Akhirnya ditipu. 100 juta bisa dilipat gandakan menjadi 100 miliar. Ternyata ditipu, ternyata uang palsu. Nah, inilah tipu muslihat dari syaitan. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa melihat hal-hal yang gaib atas izin Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Betul. taala. Makanya Bu, jamaah nggak boleh percaya dukun ya. Iya, kalau ada apa-apa minta aja sama Allah. Minta sama Allah, Allah yang ngasih semuanya ya Ustaz. Betul, Masya iya jangan Allah. datang ke dukun, begitu jangan penyihir segala macam peramal anak saya gimana. Salah ini, jadinya. salah. Nauzubillahi min dzalik. Jazakallah ya Ustaz. Terima kasih sama-sama wa'alaikum. Jamaah. Yeah. Ustadz Maulana. Iya. Saya mau nanya lagi Ustadz. Ini pertanyaannya Mohon sih izin, bagus iya. Ustadz. Mohon izin ya Ustadz. Ada orang yang bisa ngeliat masa depan nih Ustadz nih misalnya nih. Tapi digunakan untuk kebaikan. Contohnya gini. Dia nggak mau nih orang tersebut kena hal yang buruk. Jadi dikasih tahu nanti bakal terjadi gini. Akhirnya orang itu terhindar dari hal yang buruk. Itu dosa nggak sih Ustadz kalau seperti itu? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Saya mau tanya, acara kita namanya apa? Islam itu indah. Acara kita apa lagi? Islam itu indah. Tayang di mana? Trans TV. Setiap hari apa? Setiap hari Senin Setiap sampai hari? Minggu. Oh gitu. Jam berapa? Jam 5. Bagus. Itu bapak-bapak, ibu-ibu dan yang nonton di rumah, itu peramal enggak ya? Bukan. Dan tahu, besok masih ada Islam itu indah? Itu ramal? Tidak. Ketahuilah ada orang mengetahui ke depannya, tidak usah jauh-jauh, guru tahu ini murid ini malas, ini pinter. Bahkan dia bisa, ada namanya ilmu kalau apa? Itu. Ilmu apa? Psikologi. Ya itu. Ilmu cepet kalau gitu. Coba kira-kira, coba kasih Ustadz apa ilmu apa tadi? Ilmu Coba saya Ya. kira. Psikologi. kira apa? Psikologi. Itu. Ada ilmu yang disebut tadi. Psikologi. Ilmu psikolog. Nah, ada ilmu seperti itu. Mampu mengetahui, mampu membaca. Berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman. Hati-hati. Ada nenek kita, tidak ada sekolahnya. Tidak sekolah, tidak duduk di bangku sekolah. Tapi pengalamannya banyak. Ingat, hujan tidak ada yang tahu kapan turunnya. Itu rahasia. Tapi kan ada ilmu. Namanya perkiraan cuaca. Diperkirakan. Bukan ditentukan. Karena hujan itu bahagian dari takdir Allah. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan. Mohon izin. Ada memang orang diberikan anugerah ilmu yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam berdasarkan ilmunya sampai ilmu itu dimanfaatkan. Untuk siapa? Untuk kerajaan Mesir saat itu. Sekiranya Nabi Yusuf tidak memberikan maslahat atau kebaikan lewat memberitahukan kepada petinggi Mesir saat itu, bahkan akan datang musim paceklik yang panjang. Kalau begitu kita bikin lumbung untuk menyimpan pembekalan di saat musim kemarau itu datang. Itu pemanfaatan ilmu. Dan bisa jadi orang beriman memiliki ilmu hikmah. Makanya
Coba walasri indal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Tidak akan ada kerugian bagi orang yang berilmu, beriman, orang yang soleh. Tidak ada ruginya. Orang soleh senantiasa segala sesuatu ada pahalanya. Sementara orang beriman segala sesuatu ada hikmahnya. Ustaz pengen tahu sedikit dong ilmu hikmah tuh gimana Ustaz? Ilmu hikmah itu bisa mengambil sesuatu yang dalam keburukan pun bisa jadi kebaikan. Keburukan bisa jadi kebaikan diambil hikmahnya gitu. Pulang-pulang rugi. Hah. Aduh, apakah dia merugi? Tidak, karena ada pengalaman yang saya dapat. Dia ditipu, Oh. tetap ambil hikmahnya. Ada hikmahnya, pertanda saya tidak boleh sembarangan berkawan Oh, atau seperti percaya itu. sama orang. Itu jadi tidak mengambil sesuatu yang buruk, tapi mengambil sesuatu yang baik. Masya Allah, dari setiap kejadian. Iya, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. iya. Jamaah. Sekarang saya kasih kesempatan lagi nih buat Kaira. Kaira ini kesempatan banget untuk belajar dari guru-guru kita. Jadi kamu ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada sebenarnya. Ada? Oh, ada ya? Boleh, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, kalau misalnya ada seorang guru atau orang yang benar-benar soleh mengaku mendapatkan kekuatan atau penglihatan dari amalan yang dilakukan ataupun ibadah yang dilakukan kepada Allah. Nah itu harus dipercaya atau tidak? Karena sesekali mungkin aja terjadi atau benar nyata gitu. Itu bagaimana? Jadi kadang apa yang dia bilang tuh benar gitu ya? Wah itu harus dipercaya apa enggak tuh gimana ya? Ustadz Ahmad kan boleh dong jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi ya pertanyaannya berkaitan dengan firasatnya orang beriman. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yandur binurillah." Bertakwalah kalian dan hati-hatilah kalian dengan yang namanya firasatnya orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "La yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu fa idza kuntu ahbabtuhu fakana sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu bihi wa rijluhu alladhi yamshi biha." Katanya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang wajib, dia tambahkan ibadahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Lalu kemudian aku cinta kepadanya. Dan ketika aku telah mencintainya, maka ketahuilah bahwasanya apa yang dia dengar, ya tidaklah kecuali dia dengar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah apa yang dilihat kecuali sesuatu yang dia lihat itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala sesuatu yang dia lakukan tidaklah keluar daripada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin itu semua terjadi yang tadi dikatakan bahwasanya Allah bukakan pintu hijab buat orang-orang yang soleh tersebut sehingga dia bisa mengetahui sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi buat orang-orang pilihan yang khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang menjauhkan diri daripada kemaksiatan dan dosa, dan tentunya orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kalau ada orang yang kagak sholat, kagak ibadah, ngerjain dosa maksiat, tapi dia berbicara bahwa dia tahu ini itu dan lain sebagainya, Ya. maka jangan dipercaya, itu dusta. Berarti cuma orang pilihan aja yang bisa seperti itu. Masya Allah. Ustadz Maulana boleh dong ditambahin? Ada tiga. Aduh. Ketika ada orang mengetahui sesuatu yang tertutup ijab lalu dibukakan oleh Allah, sikapi dengan tiga. Yang pertama, sikapi dengan tenang. Jangan lebay. Tenang. Minta kopi, layani kopi. Jangan. Besok dia minta ayam itu. Sekarang bukan minta ayam, Minta apa? transfer Iya. katanya. Yang kedua, ramalan itu ada dua, bisa jadi karena ilmiah, ramalan cuaca. Karena Yang ilmiah. kedua, bisa jadi ramalan berdasarkan karena jin, Karena jin. bisikan jin. Dan yang ketiga, jaga akidah kita. Itu yang penting ya jaga Iya. akidah. Mohon maaf, saya tanya. Katakan, ada pemeriksaan, ada polisi. Prip, prip. Apa? Ya. Gitu ya. Nah, stop. Stop. Hati nih. Melanggar. Kenapa? Ini tidak pakai helm. Hah. Memang kamu tahu ramalan kalau aku kecelakaan? Seperti itu. Ini demi keselamatan. Ini mobilnya, bannya ini kempes, anginnya kurang. Kurang. Nah, itu bisa jadi terjadi kecelakaan. Apakah itu ramalan? Tidak, karena berdasarkan ilmiah. Bisa jadi ilmiah seperti Sebab akibatnya ada ya? itu. Ada sebab akibatnya. Anda tidak pakai sabuk pengaman, bisa jadi kecelakaan. Kecelakaan. Iya ternyata seperti itu. Gimana Kera? Jadi
patutnya dipercaya atau bagaimana? Tenang, Heeh. tenang, kemudian lihat sisinya ilmiah atau gaib. Dan yang ketiga, jaga akidah. Jangan sampai rusak akidah kita disebabkan terlalu percaya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih, Pak Terima kasih Kak Era Ustadz. untuk pertanyaan. Dan yang pasti bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jamaah! Bagaimana seharusnya sikap orang-orang yang saat ini merasa bisa melihat masa depan dan bahkan bisa melihat hal-hal yang gaib? Bagaimana seharusnya? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Cecep. Silakan Ustadz. Apapun masalah Anda, ingat Allah tetap. Cecep, ceria-ceria, pas. Pemirsa, la ya'lamu, tidaklah mengetahui man fis samawati wa la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidaklah mengetahui siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali Allah. Jadi bisakah manusia melihat masa depan? Sama sekali tidak. Ini jelas Al-Quran. Hanya Allah yang tahu. Cuma bagaimana kalau ada orang yang mengatakan bisa melihat masa depan. Tergantung tadi. Kita lihat ilmiah atau tidak. Kalau berbau gaib, maka kita jangan percaya. Tapi kalau ilmiah seperti perkiraan cuaca, itu ilmiah. Bisa dibuktikan. Bahkan menurut perhitungan pun belum tentu. Contoh, seseorang misalnya, dia dikasih waktu mendengar suara azan 50 azan selama hidup ini. Berarti umurnya berapa hari lagi? Coba perhitungkan. Menurut perhitungan 10 hari. Salah, 1 hari. Karena di masjid samping ada lomba adan. Jumlahnya 45 peserta. Habis itu nama lomba adan. Sesuatu yang tidak terduga. Tidak ada orang yang bisa mengetahui di mana. Maka orang yang merasa dirinya bisa melihat masa depan. Tidak ilmiah sama sekali. Ini saya katakan gangguan dari setan. Gangguan dari jin. Oleh karenanya maka yang harus dilakukan adalah ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Dia harus berusaha. Dekati majelis ta'lim. Dekati orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena orang yang terkena serangan setan, hati-hati. Bukan hanya bisa melihat masa depan. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin apa? Malas sholat, malas baca Quran. Ibu sering bu? Hati-hati tuh. Bahkan kalau dalam rumah tangga pun bisa terkena gangguan jin. Istri marah sama suami, sampai nunjuk-nunjuk muka suami. Berkata kasar, nada yang tinggi, malah maaf sampai menyebutkan nama binatang. Nauzubillah. Jangan coba-coba bertengkar suami istri, sebutkan nama binatang. Kalau mau sebutkan nama-nama buah-buahan. Muka merah, tangan terkepal, jeruk. Balas apel. Kedong-dong. Duku. Itu saya tanda kalah bu dengan romantisnya suami istri. Maka gangguan jin bisa berupa saja berantem dalam suami istri ataupun tadi bisa seolah-olah melihat masa depan. Tidak, itu godaan. Kemudian adalah apalagi ibu-ibu, yang pertama tadi adalah ikhtiar, usaha kita, tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah memiliki azam dalam diri kita, tekad yang kuat, maka bertawakallah kita kepada Allah, serahkan kita kepada Allah. Kemudian sabar, wabasyiris sabirin. Allazina iza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Maka jangan sampai orang yang punya kemampuan seolah-olah dia ini hebat, seolah dia ini wah bisa melihat masa depan. Aku punya kelebihan. Jangan, itu ujian dari Allah. Karena kalau orang yang jadi sombong malah memanfaatkan segala yang dia miliki itu, dia adalah orang yang melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ara'ahu istagna inna ila rabbika ruj'a. Sekali-kali tidak. Manusia benar-benar melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Balikan lagi kepada Allah. Ya Allah, banyaklah beristighfar. Lalu seperti saya katakan tadi, cobalah bangun tidur, baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falak 1 kali, dan ayat kursi 1 kali. Juga sebelum tidur. Insya Allah bu, jangankan jin-jin,
Malah segala bentuk gangguan, orang yang mau nyantet pun menggunakan kahin atau seorang dukun yang menyerang kita tidak akan mempan karena orang tersebut senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mulia tadi. Kalau bangun tidur baca surat Al-Baqarah gimana Ustaz? Ya bagus lah, cuma nggak tidur-tidur. Tapi bisa. Bisa ya? Insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Sebenarnya nyesel kalau kita nggak nonton Islam itu indah. Karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Apalagi setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Masih ada tausiah dari Ustaz Cecep mengenai seperti apa cara taubat yang diterima oleh Allah bagi orang-orang yang telah menyebarkan bahkan menyesatkan orang-orang dengan mengaku dapat melihat masa depan. Dan juga tausiah dari Ustaz Ahmad Khan mengenai doa-doa agar dijauhkan dan dilindungi dari berbagai penglihatan mengenai hal-hal yang datang dari gangguan setan ataupun jin. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.